kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman di hari ini. Doa dan harapan saya semua sehat dan kuat di dalam setiap masalah. Engkau tidak pernah pergi dan berlari dari masalah. Karena ketika engkau benar di jalan Tuhan, Tuhan tentunya akan memberi kekuatan mengatasi setiap masalah engkau. Pencobaan yang Tuhan berikan tidak akan melebihi kekuatanmu, saudara. Saat engkau dicobai, Dia Allah setia dan Allah adil, akan membantu dan mengangkat engkau keluar daripada masalah yang kau hadapi hari ini. Tetap percaya dan berharap, berseru kepadanya siang dan malam. Andalkan Tuhan, karena penjaga Israel, Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Tuhan menolong engkau, kekasih Tuhan. Kita mau belajar firman hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih. Tuntun kami untuk mengerti rahasia firman, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami tidak goyah menghadapi situasi zaman hari ini, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kita belajar hari ini tentang orang benar di dalam Tuhan. Hari ini dalam setiap masalahnya, kalaupun ketemu dengan masalah, Tuhan pasti meloloskannya. Kita mau belajar bersama-sama di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Dikatakan begini, saudara. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Orang benar diselamatkan dari masalah, lalu orang fasik menggantikannya. Maksudnya apa, saudara? Dalam hidup ini seringkali ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang-orang yang sudah mengenal Tuhan tetapi hidupnya seperti orang fasik. Mereka menjatuhkan anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Mereka menggesek sehingga orang benar ini merasa akhirnya difitnah dan akhirnya terjatuh, terjolimi dan terhakimi. Namun firman Tuhan berkata, orang benar akan diselamatkan, tetapi orang fasik akan menggantikannya. Kita bisa membaca dan belajar dari tokoh Daniel. Daniel pasal 6 dikisahkan bahwa Darius menjadi raja orang Persia. Dan Darius sang raja memilih menteri-menterinya dan kedapatan 3 orang yang paling hebat. Dan ternyata daripada orang-orang yang hebat ini, Daniel adalah salah satu yang paling hebat. Saat itu orang fasik ingin menjatuhkan Daniel, ingin mengalahkan Daniel dengan semua cara untuk membuat Daniel tidak menjadi orang kedua dalam kerajaannya Darius. Mereka cari celah, pengen menjatuhkan Daniel dari pekerjaannya tidak tembus. Karena Daniel orang yang hebat, orang pintar, yang mengasihi Tuhan, rohnya pun sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sehingga tidak ada celah, saudara, untuk Daniel jatuh. Dia bekerja dengan baik, membantu kerajaan dengan baik, membantu raja dengan hikmat yang Tuhan berikan baginya. Sehingga sampai akhirnya para penguasa ini, wali-wali negeri, penggawa-penggawa, penasihat-penasihat raja ini memikirkan satu kondisi, bagaimana Daniel ini bisa lengser dari kedudukannya. Mereka bermufakat, bermusyawarah. Mereka mengadakan rapat agenda, saudara, dan menetapkan satu maklumat agar raja memerintahkan satu satu pengumuman bahwa dalam selama 30 hari ini, kalau ada seorang pun di istana raja dan di seluruh wilayah kerajaan Persia bersembahyang kepada Tuhan yang lain selain pada raja, maka dia akan mendapat hukuman, yaitu dimakan. Hukuman masuk ke dalam gua singa, agar singa-singa dapat menikmati dagingnya. Dan raja dengan polosnya menyetujui, karena raja tidak mengetahui unsur di balik maklumat atau surat yang telah dibuat oleh para penguasa negeri.
bawahan daripada raja. Raja sudah kasih stempel, dan itu tidak bisa diganggu gugat, saudara. Ketika Daniel mendengar itu, kita mencatat Daniel pulang ke rumah. Dia menghadap Tuhan, naik ke berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan ternyata ketika dia berdoa, wali negeri ataupun penguasa-penguasa bawahan daripada raja melihat itu dan akhirnya menangkap Daniel. Daniel orang benar ini dijatuhkan hukuman. Raja sedih karena raja tahu Daniel tidak bersalah. Dibuang ke gua singa. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Saat masuk ke dalam gua singa, Tuhan tidak tinggal diam. Daniel masuk dan singanya dibuat Tuhan diam membisu. Singanya terpesona, diam, tidak bisa menikmati daging Daniel. Kenapa? Karena Tuhan telah menutup mulut-mulut singa yang ada. Esokan harinya Raja Darius datang ke dalam gua singa berteriak, "Daniel, hamba Allah yang setia, apakah Tuhanmu sanggup melepaskan engkau?" Daniel berteriak, "Ya Tuhanku, Tuhan yang kusembah sanggup telah melepaskan hamba-Mu daripada mulut-mulut singa yang mau makan aku." Daniel dilepaskan. Lalu seketika raja memerintahkan yang memfitnah Daniel, yang telah menyuruh raja membuat surat maklumat untuk membuat supaya orang yang menyembah kepada Allah yang selain raja dalam 30 hari dimasukkan semua ke gua singa. Dan ketika mereka masuk ke gua singa, singa-singa menikmati daging mereka, saudara. Oh, indahnya firman Tuhan yang kita bisa baca dalam Daniel pasal yang ke-6. Saudara bisa baca ayat per ayat, saudara. Menikmati petualangan di mana Tuhan telah menolong orang benar dan menggantikan orang fasik untuk menanggung perbuatannya. Sehingga saudara, hari ini kalau engkau sudah berjalan dalam kebenaran sesuai firman Tuhan, namun ketika engkau hidup dalam kebenaran, namun engkau hari ini serasa di pojok, serasa engkau dicueki, serasa engkau dijauhi, serasa engkau tidak menerima berkat itu, tetap andalkan Tuhan. Tiba waktunya Tuhan akan mengganti posisimu hari ini kepada orang-orang fasik yang telah menyakiti hatimu, orang-orang fasik yang telah memfitnahmu, orang-orang fasik yang telah menyudutkanmu, saudara. Tetap tinggal tenang di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang benar hidup di dalam kesengsaraan. Kekasih Tuhan, yang penting di sini adalah engkau dan saya tetap memegang firman, tetap melakukan bagian kita, sehingga kita diselamatkan. Haleluya. Tetap percaya dan berseru kepada Tuhan. Apapun persoalanmu di hari ini, Tuhan, kalau memang engkau yang bersalah, cepatlah bertobat, rendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Tapi kalau engkau sudah benar, namun engkau merasa di pojok, merasa engkau yang dijolimi hari ini, tetap pegang firman Tuhan. Karena kebenaran tidak akan bisa disembunyikan lama-lama. Matahari tidak akan bisa ditutup awan selama-lamanya. Pada akhirnya matahari akan bersinar, saudara. Kebenaranmu akan terang benderang. Dan tiba waktunya, seperti Amsal tadi dikatakan ayat yang ke-8 pasal yang ke-11. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Orang-orang fasik yang telah menghina, yang telah menghakimi, yang telah menggosipi engkau, mereka yang akan menggantikannya. Karena engkau akan diselamatkan oleh Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Tolonglah anak-anak-Mu hari ini, Tuhan. Kalau mereka sedang mengalami kesukaran dikarenakan perbuatan-perbuatan orang fasik yang tidak suka akan kehidupan mereka, menjalankan kebenaran firman, menyatakan isi hati Allah, sehingga mereka hari ini dikucilkan, difitnah, dibuat mereka menderita. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu. Karena tiba waktunya Engkau akan memutarbalikkan, Tuhan,
keadaan dan kondisi anak-anakmu. Mereka akan diselamatkan oleh Tuhan, dan orang-orang fasik akan menggantikannya. Sebagian firman yang Tuhan telah katakan di hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa secara khusus di hari ini untuk anak-anakmu yang sedang sakit. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang punya masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah Tuhan, pekerjaan, Tuhan bebaskan, dan Tuhan tolong dengan hikmat-Mu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Bagi kekasih Tuhan yang telah menerima berkat firman di hari ini, saudara bisa bagikan, sharingkan kepada keluargamu, saudara seimanmu, agar mereka menikmati berkat yang sama. Bersama-sama kita berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang banyak, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.